Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana proses penciptaan manusia menurut Al-Quran dan Hadis guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Maisha dari kelompok 3 dengan NIM 304022000151 dari kelas MJ3C Fakultas Ekonomi Unisula. Baik, selanjutnya kita akan ke pendahuluan. Manusia selain diciptakan sebagai makhluk Allah yang paling mulia, ia juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi dan berfungsi sebagai makhluk pedagogi, yaitu makhluk Allah yang dilahirkan dengan membawa potensi yang dapat dididik dan mendidik. Manusia juga diciptakan oleh Allah SWT dengan akal, hati, dan rupa yang paling baik. Islam menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Allah SWT sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Jadi Allah menciptakan manusia itu memiliki banyak kemampuan dan juga kita diciptakan itu memiliki akal, hati, dan rupa yang paling baik. Baik, selanjutnya kita akan ke penjelasannya. Penciptaan manusia menurut Al-Quran. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 16. Bunyi dalil tentang proses penciptaan manusia tersebut diantaranya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu benar-benar akan mati, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 16. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut secara garis besar semua tahap yang ditempuh anak manusia sejak sebelum menjadi nutfah, bahkan sejak masih tanah dan air, sampai ia dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Baik, selanjutnya itu
Proses kejadian manusia menurut Al-Quran menguraikan tentang kejadian manusia dalam dua tahap. Tahap pertama adalah tentang bagaimana kejadian manusia pertama, dan tahap kedua tentang kejadian manusia keturunan dari manusia pertama tadi. Ibaratnya itu yang tahap pertama itu adalah ayah kita. Nah, ayah kita itu memberikan keturunan yaitu kita. Nah, itulah kita yang menjadi tahap kedua tersebut. Tentang kejadian manusia pertama, Al-Quran menjelaskan pertama permulaannya dijadikan Allah seorang manusia yaitu Adam. Setelah itu baru dijadikan Allah istrinya Siti Hawa dari bahan yang sama. Dari kedua manusia inilah dikembangbiakan keturunannya yang banyak. Kedua, yang mula-mula dijadikan Allah ini adalah jasadnya yang dijadikannya daripada tanah. Ketiga, setelah kejadian jasad ini sempurna, barulah ditiupkan oleh Allah ke dalamnya ruh ciptaannya. Adapun tentang kejadian manusia, keturunan manusia pertama, Al-Quran menjelaskan pertama keturunan manusia pertama ini dijadikan Allah dari mani. Kedua, air yang dijelaskan Al-Quran adalah air mani yang memancar dan bercampur dari pihak laki-laki. Tampaknya unsur campuran amsyaj yang dikatakan Al-Quran itulah yang menentukan. Al-Quran lebih jauh mengatakan bahwa sperma yang subur bagian dari air mani yang mencucur itu. Ketiga, menurut informasi Al-Quran bahwa sel yang akan jadi manusia disimpan dalam suatu tempat atau qarar, yaitu di sekitar daerah kandungan ibu. Tempat ini merupakan tempat yang aman, yaitu tempat yang stabil dan serasi. Qarar yang disebut Al-Quran sudah barang tentu menunjukkan tempat di mana anak manusia bisa berkembang, yaitu kandungan. Dalam kandungan ini, anak akan berkembang dengan baik dan sempurna sampai nanti lahir ke dunia. Keempat, perkembangan di dalam rahim ibunya berlangsung sangat bertahap, yaitu air mani menjadi segumpal darah, darah ini menjadi sekerat daging, dari daging oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan tulang, tulang itu dibalut dengan daging lagi. Sesudah itu terbentuklah makhluk yang lain yang sifatnya dari yang diproses tadi, yaitu manusia. Kelima, setelah sampai pada waktunya, manusia yang ada dalam rahim ibunya akan lahir sebagai bayi. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah tiupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, yang mana isinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insana min tin, yang artinya yang membuat sesuatu yang dia diciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran surah As-Sajdah. Baik, selanjutnya itu penciptaan manusia menurut Al-Quran. Ini juga ada di ayat Quran surah Al-Hijr yang mana isinya walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang berbentuk. Quran surah Al-Hijr. Baik, selanjutnya ini kita membahas penciptaan manusia menurut Al-Hadis. Proses kejadian manusia menurut Al-Hadis pada dasarnya sama dengan proses kejadian fisik manusia menurut Al-Quran. Karena jika dilihat kedudukan Al-Hadis adalah sebagai bayan at-tafsil, keterangan yang menjelaskan ayat-ayat yang mujmal atau ringkas, sebagai bayan at-tayyin, keterangan yang menentukan mana yang dimaksud dari dua atau tiga macam perkara yang semuanya mungkin dimaksud. Kadang-kadang Al-Hadis juga mendatangkan suatu hukum yang tidak didapati pokoknya di dalam Al-Quran. Dan Al-Hadis juga dapat untuk menentukan ayat yang dinasihkan dan mana ayat yang dimansuhkan dari ayat-ayat yang kelihatan berlawanan.
Sama halnya dengan Al-Quran, hadis juga menjelaskan proses kejadian jasmani manusia melalui 2 tahap, yaitu pertama kejadian manusia pertama dan kedua kejadian manusia merupakan perkembangbiakan atau keturunan dari manusia pertama. Tahap pertama yaitu proses kejadian manusia pertama, hadis menyebut manusia pertama adalah Adam. Setelah kejadian jasmani, Adam sempurna barulah ditiupkan ruh ciptaan Allah. Apabila yang disetujui Adam adalah Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT, maka penciptaan manusia keturunan Adam adalah dengan menciptakan sel spermatozoa yang ada pada diri Adam tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap manusia setelah Adam berasal dari titisan sel spermatozoa Adam tersebut, walaupun sebagai generasi titisannya semakin melemah karena jaraknya yang jauh dari masa penciptaan Adam. Bila diamati secara teliti, kondisi fisik, keadaan intelektual, dan keterampilan manusia justru semakin meningkat. Dengan demikian, dapat dipahami melemah di sini adalah dari segi moral tingkah laku terkait dengan titisan sel spermatozoa Adam tersebut. Karena dalam teori ilmiah dinyatakan bahwa bagian dari suatu bagian dianggap bagian dari keseluruhan yang berasal dari bagian tersebut. Dengan demikian, setiap manusia hakikatnya adalah bagian dari sperma pertama, yaitu sel sperma yang diciptakan oleh Allah pada Adam alaihi salam. Pandangan di atas mungkin dapat dikatakan bahwa kehidupan yang dianggap sebagai pra-kehidupan manusia dimulai sebelum alhum yang telah dibuahi yang darinya terbentuklah manusia. Proses kejadian manusia kedua atau Siti Hawa pada dasarnya sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan, maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila kita amati proses kejadian manusia kedua ini, maka secara tak langsung hubungan manusia laki-laki dan perempuan melalui perkawinan adalah usaha untuk menyatukan kembali tulang rusuk yang telah dipisahkan dari tempat semula dalam bentuk yang lain. Dengan perkawinan itu, maka akan lahirlah keturunan yang akan meneruskan generasinya. Dalam hadis Musnad Ahmad nomor 4206 menjelaskan, telah menceritakan kepada kami Husain ibnu Al-Hasan, telah menceritakan kepada kami Abu Qudainah dari ibnu As-Sahib, dari Al-Qasim ibnu Abdurrahman, dari ayahnya dari Abdullah. Ia berkata, seorang Yahudi lewat di depan Rasulullah SAW yang saat itu sedang berbincang dengan para sahabatnya. Lalu orang-orang Quraisy berkata, "Hai Yahudi, orang ini mengaku sebagai nabi." Yahudi itu pun berkata, "Sungguh aku akan menanyakan sesuatu padanya yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi," yaitu Yahudi itu lalu menghampiri beliau dan duduk di dekatnya seraya bertanya, "Wahai Muhammad, dari apa manusia diciptakan?" Nabi lalu menjawab, "Wahai Yahudi, setiap manusia itu diciptakan dari nutfah atau air mani seorang laki dan nutfah seorang wanita. Nutfah laki-laki sifatnya lebih keras dan nantinya dia akan berubah menjadi tulang dan urat saraf. Adapun nutfah wanita sifatnya lebih halus dan nantinya dia akan membentuk daging dan darah." Orang Yahudi itu lalu berdiri dan berkata, "Beginilah yang dikatakan nabi-nabi sebelummu." Dalam hadis Sahih Bukhari nomor 307 yang mana isinya telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata telah menceritakan kepada kami, Hammad dari Ubaidullah ibnu Abu Bakar dari Anas ibnu Malik dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan satu malaikat dalam rahim seseorang." Malaikat itu berkata,
Ya Rob, sekarang baru sperma. Ya Rob, segumpal darah. Ya Rob, segumpal daging. Maka apabila Allah berkehendak menetapkan ciptaannya, malaikat itu bertanya, apakah laki-laki atau wanita celaka atau bahagia? Bagaimana dengan rizki dan ajalnya? Maka ditetapkannya ketentuan takdir selagi berada di dalam perut ibunya. Selanjutnya itu ada hadis dari dalam Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada sebuah hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kami, beliau tentu saja seorang yang benar perkataannya dan dapat dipercaya. Yang mana isi hadisnya telah bercerita kepada kami, Al-Hasan ibnu Ar-Rabi telah bercerita kepada kami, Abu Al-Ahwas dari Al-Mashi dari Zaid ibnu Wahab berkata, Abdullah telah bercerita kepada kami, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang jujur lagi dibenarkan, bersabda, sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi alaqah atau zigot, selama itu pula kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging, selama itu pula kemudian Allah mengirimkan malaikat yang diperintahkan 4 ketetapannya. Dan dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya, dan sengsara dan bahagianya, lalu ditiupkan ruh kepadanya. Dan sungguh seseorang dari kalian akan ada yang beramal hingga dirinya berada dekat dengan surga, kecuali sejengkal saja lalu dia didahului oleh catatan atau ketetapan takdir hingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Dan ada juga seseorang yang beramal hingga dirinya berada dekat dengan neraka kecuali sejengkal saja lalu dia didahului oleh catatan atau ketetapan takdir hingga dia beramal dengan amalan penghuni surga. Kesimpulannya, dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali ayat-ayat yang bercerita mengenai manusia dan bagaimana cara penciptaan manusia ini, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Setelah mengetahui asal-usul dan bagaimana proses manusia itu diciptakan, hendaknya setiap manusia bisa sadar akan tujuan hidupnya, yaitu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa yang memperoleh keridhaan Allah adalah jiwa yang berbahagia, mendapat ketenangan serta akan memperoleh imbalan surga. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.